Demo 27 Agustus mungkin sudah selesai, massa mulai membubarkan diri, jalan perlahan kembali normal, tetapi justru setelah kerumunan pergi, ada satu hal yang tidak boleh kita abaikan. Situasi bisa berubah lewat informasi dan provokasi. Bahayanya bukan selalu terlihat di jalan, melainkan bisa muncul dari layar ponsel kita sendiri. Video lama dapat muncul kembali seolah kejadian terbaru. Potongan rekaman bisa kehilangan konteks, kabar anonim bisa berubah menjadi fakta, dan emosi masyarakat bisa sengaja dimainkan untuk menciptakan ketegangan baru. Karena itu, setelah demo selesai, kita tidak perlu panik, tetapi juga tidak boleh lengah. Ada setidaknya 5 bahaya yang perlu kita waspadai bersama agar kita tidak menjadi korban informasi palsu, provokasi, atau konflik yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Bahaya pertama adalah provokasi. Setelah sebuah aksi selesai, suasana biasanya belum langsung kembali normal. Massa mungkin sudah membubarkan diri, jalan mulai kembali dipenuhi kendaraan, dan aktivitas masyarakat perlahan berjalan seperti biasa. Tetapi emosi yang muncul selama aksi bisa saja masih tertinggal, terutama ketika masyarakat kembali membuka media sosial dan menemukan berbagai potongan informasi yang belum tentu jelas sumbernya. Dalam kondisi seperti ini, satu unggahan yang memancing kemarahan bisa menyebar dengan sangat cepat. Yang awalnya hanya sebuah video pendek, dalam beberapa jam bisa berubah menjadi bahan perdebatan besar. Orang mulai saling menuduh, saling menyalahkan, bahkan mengajak orang lain untuk ikut bereaksi. Yang perlu dipahami, provokasi tidak selalu datang dalam bentuk ajakan terang-terangan untuk membuat kerusuhan. Kadang provokasi justru dikemas seperti informasi biasa. Bisa berupa kalimat yang sengaja dibuat emosional, sindiran yang menyudutkan kelompok tertentu, atau potongan video yang hanya menunjukkan sebagian kejadian. Tujuannya sederhana, membuat orang bereaksi sebelum sempat berpikir. Dan ketika emosi sudah naik, kemampuan untuk memeriksa fakta biasanya ikut turun. Karena itu, kalau kalian menemukan konten yang membuat emosi langsung meledak dalam hitungan detik, justru disitulah kita harus berhenti sebentar. Jangan langsung berkomentar, jangan langsung membagikan, jangan langsung percaya. Semakin kuat dorongan untuk marah, semakin penting kita memeriksa faktanya. Kita perlu bertanya, siapa yang mengunggah informasi ini? Kapan videonya direkam? Di mana kejadiannya? Apakah ada sumber lain yang mengonfirmasi? Pertanyaan sederhana seperti ini mungkin terasa merepotkan, tetapi jauh lebih baik daripada ikut menyebarkan sesuatu yang ternyata tidak benar. Karena ketika sebuah informasi sudah tersebar luas, menariknya kembali tidak semudah menghapus satu unggahan. Bisa saja sudah ada ribuan orang yang menyimpan, mengunduh, atau menyebarkannya ke tempat lain. Bahaya kedua adalah hoax dan informasi tanpa konteks. Setelah demonstrasi, media sosial biasanya dipenuhi foto dan video. Ini sebenarnya sesuatu yang wajar. Masyarakat ingin mengetahui apa yang terjadi. Media ingin memberikan informasi. Orang-orang yang berada di lokasi juga ingin membagikan pengalaman mereka. Tetapi masalah muncul ketika informasi tersebut tidak lagi disertai konteks yang jelas. Sebuah video lama bisa diunggah ulang dan dianggap sebagai kejadian terbaru. Kejadian dari daerah lain bisa dikaitkan dengan demo yang baru saja berlangsung. Foto yang sebenarnya tidak berhubungan bisa diberikan narasi baru. Bahkan satu rekaman yang benar-benar terjadi bisa menyesatkan kalau bagian sebelum atau sesudahnya sengaja dihilangkan. Disinilah kita harus memahami satu hal penting. Video yang nyata belum tentu memiliki narasi yang benar, rekamannya bisa asli tetapi keterangannya bisa salah, gambarnya bisa benar tetapi waktunya bisa berbeda. Dan di era media sosial, perbedaan itu sangat penting. Jangan menganggap sesuatu benar hanya karena sudah viral. Viral bukan sertifikat kebenaran. Sebuah konten bisa mendapatkan jutaan penayangan karena memang penting, tetapi bisa juga karena mengejutkan, menakutkan, atau sengaja dibuat untuk memancing emosi. Bahaya ketiga adalah polarisasi masyarakat. Setelah situasi politik atau sosial memanas, masyarakat bisa dengan cepat terbagi menjadi dua kubu. Yang satu merasa paling benar, sementara yang lain dianggap sebagai musuh. Media sosial membuat kondisi ini semakin mudah terjadi karena kita sering berada di dalam lingkaran informasi yang sama dengan orang-orang yang memiliki pandangan serupa. Akibatnya, kita hanya melihat informasi yang mendukung keyakinan kita sendiri. Ketika ada berita yang sesuai dengan pendapat kita langsung percaya. Tetapi ketika muncul informasi yang berlawanan, kita buru-buru menganggapnya sebagai propaganda, kebohongan, atau serangan. Kalau pola seperti ini terus terjadi, masyarakat akan semakin sulit berdialog.
Perbedaan pendapat bukan masalah selama kita masih bisa membicarakannya tanpa menganggap pihak lain sebagai musuh. Jangan sampai satu kesalahan individu kemudian digunakan untuk menyalahkan seluruh kelompok. Kalau ada seseorang melakukan tindakan yang salah, kita nilai tindakannya. Kalau ada pelanggaran, biarkan bukti dan proses hukum yang menentukan. Jangan membuat kesimpulan terlalu luas, hanya berdasarkan emosi. Karena kalau masyarakat mulai berpikir, kalau kamu tidak bersama saya, berarti kamu melawan saya, maka ruang demokrasi menjadi semakin sempit. Bahaya keempat adalah tindakan spontan akibat emosi. Ini berkaitan langsung dengan 3 bahaya sebelumnya. Provokasi muncul, hoax menyebar, polarisasi meningkat. Kemudian seseorang mengambil tindakan karena merasa harus melakukan sesuatu sekarang juga. Ada yang langsung menyebarkan kabar, ada yang mengajak orang lain melakukan tindakan tertentu, ada yang membuat unggahan dengan bahasa kasar. Bahkan ada yang merasa perlu melakukan aksi balasan hanya karena melihat informasi yang belum tentu benar. Padahal keputusan yang dibuat ketika emosi sedang tinggi seringkali menghasilkan konsekuensi yang jauh lebih besar daripada masalah awalnya. Tidak semua provokasi harus diladeni, dan tidak semua orang yang mencoba memancing emosi kita harus kita ikuti permainannya. Kalau menemukan informasi yang membuat kita marah atau takut, beri waktu untuk berpikir. Cari sumber lain, baca konteksnya. Kalau belum jelas, lebih baik diam sementara daripada menjadi bagian dari masalah. Diam bukan berarti lemah. Dalam kondisi tertentu, diam justru merupakan bentuk pengendalian diri. Bahaya kelima adalah masyarakat kehilangan fokus terhadap persoalan sebenarnya. Ini mungkin yang paling sering tidak disadari. Sebuah demonstrasi biasanya muncul karena ada persoalan tertentu yang ingin dibicarakan, ada kebijakan yang dipertanyakan, ada tuntutan yang ingin disampaikan, ada keresahan masyarakat yang ingin mendapatkan perhatian. Tetapi setelah suasana memanas, pembahasan bisa berubah total. Masyarakat mulai sibuk membicarakan siapa yang paling kasar, siapa yang paling salah, siapa yang memulai, video siapa yang paling viral, kelompok mana yang harus disalahkan. Akhirnya, persoalan awal justru hilang dari pembicaraan. Pada akhirnya, semua orang merasa menang dalam perdebatan, tetapi tidak ada masalah yang benar-benar selesai. Karena itu, pasca demo 27 Agustus, kita tidak perlu hidup dalam ketakutan. Yang kita perlukan adalah kewaspadaan dan akal sehat. Kritik tetap boleh, perbedaan pendapat tetap boleh. Menyampaikan aspirasi juga merupakan bagian dari demokrasi. Tetapi semua itu harus berjalan bersama tanggung jawab. Jangan sampai emosi kita dikendalikan oleh video yang tidak jelas sumbernya. Jangan sampai pendapat kita dibentuk oleh judul yang sengaja dibuat provokatif. Dan jangan sampai keputusan kita ditentukan oleh pesan berantai yang bahkan tidak diketahui siapa pembuatnya. Kita boleh berbeda suara, tetapi jangan sampai berbeda fakta. Kita boleh berbeda pendapat, tetapi jangan sampai kehilangan kemanusiaan. Karena setelah sebuah demonstrasi selesai, tantangan berikutnya bukan hanya menjaga ketertiban di jalan, tetapi menjaga ketenangan di kepala kita sendiri. Kalau kalian merasa pembahasan ini penting, bantu like, share, dan subscribe. Bukan untuk memperbesar ketakutan, tetapi supaya kita sama-sama belajar menghadapi situasi sensitif dengan lebih kritis, lebih tenang, dan lebih masuk akal.